Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-16. Nah, kita sudah masuk juga materi yang baru, yaitu mengenai bentuk aljabar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal apa itu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Oke, langsung saja ya. Apa itu bentuk aljabar? Nah, pengertian bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu lambang. Nah, biasanya lambang itu berupa huruf yang mewakili sembarang bilangan yang belum diketahui nilai atau besarannya. Contoh, 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 5x. Nah, ini disebut sebagai bentuk aljabar karena di dalam pernyataan itu terdapat suatu lambang atau yang biasanya huruf ya. Nah, huruf tersebut mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini lambang atau huruf tersebut yaitu x kuadrat, y kuadrat, dan x. Oke, untuk lebih memahaminya, silakan pahami permasalahan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nih, contohnya, Pak Tony dan Pak Jody ingin membuat dua jenis kue yang akan mereka jual di pasar. Untuk membuat kue tersebut, mereka membutuhkan tepung sebagai bahan dasar pembuatan kue. Pak Tony membeli 3 kardus tepung ditambah 6 tepung lagi, sementara Pak Jody membeli 10 tepung saja. Nah, dari pernyataan ini kita dapat membuat suatu bentuk aljabar yang yaitu untuk Pak Tony itu bentuk aljabarnya 3x tambah 6. Kenapa 3x tambah 6? Kenapa 3x tambah 6 ini merupakan salah satu bentuk dari aljabar? Karena ini mengandung suatu lambang atau simbol, yaitu biasanya berupa huruf. Nah, huruf tersebut mewakili sembarang bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini simbol tersebut adalah X. Lambang tersebut adalah X. X di sini memiliki arti bahwa berapa banyaknya tepung yang berada di dalam suatu kardus. Nah, X ini bisa saja 10, bisa saja 12, karena kita belum tahu berapa banyaknya tepung yang ada di dalam kardus tersebut. Sehingga ini termasuk ke dalam Pak Tony ini termasuk ke dalam bentuk aljabar, karena di dalam pernyataan ini terdapat variabel yang belum diketahui nilainya. Bisa saja di dalam kardus itu 10. Nah, kalau 10 itu artinya Pak Tony membeli 3 dikali 10 ditambah 6. Berarti 36 tepung yang dibeli oleh Pak Tony. Bisa saja ini 12. Nah, karena X ini memiliki sembarang nilai yang belum diketahui nilainya, maka bagian Pak Tony ini disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, sementara Pak Jody membeli 10 tepung. Nah, ini bukan termasuk bentuk aljabar karena pernyataan matematika ini tidak memuat suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Ini hanya berbentuk konstanta saja atau angka saja. Oke. Sampai sini paham ya bagaimana bentuk aljabar itu? Jadi, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu lambang atau biasanya huruf yang mewakili sembarang bilangan yang belum diketahui nilainya. Ya, nah, ini merupakan contoh dari bentuk aljabar. Oke, kita sudah mengetahui bagaimana bentuk aljabar itu. Nah, di dalam bentuk aljabar itu pasti terdapat unsur-unsurnya. Nah, kita juga harus mengenal dulu bagaimana sih aljabar itu, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bentuk aljabar itu. Nah, unsur yang pertama yang harus kita ketahui yaitu suku. Apa itu suku? Suku merupakan bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Atau dengan kata lain, suku merupakan bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya.
Nah, biasanya variabel ini berbentuk huruf ya biasanya. Oke, unsur yang ketiga, koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang berada di depan variabel, atau dengan kata lain, koefisien merupakan suatu angka atau bilangan yang berada di sebelah kiri dari variabel. Nah, yang terakhir itu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta merupakan suatu bilangan atau angka yang tidak memuat variabel di dalamnya. Oke, untuk memahami unsur-unsur dari bentuk aljabar itu, silakan perhatikan contoh dari bentuk aljabar ini. Nah, contoh dari bentuk aljabar ini coba diperhatikan. Nah, kita akan menentukan sukunya pertama. Sukunya yaitu apa tadi suku? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada berapa suku? Ada 4, yaitu ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Karena masing-masingnya dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, pada contoh tersebut terdapat 4 suku, yaitu ini yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan variabel. Nah, ingatkan variabel itu apa? Variabel merupakan suatu lambang atau simbol, biasanya berupa huruf, yang mewakili sembarang bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini variabelnya yang mana? Yaitu A kuadrat, B kuadrat, A pangkat 2, A kuadrat B. Ini punya variabel. Apakah negatif 2 mempunyai variabel? Tidak ya. Jadi, pada contoh tersebut hanya terdapat 3 variabel, yaitu A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat B. Nah, yang terakhir, yang ketiga, koefisien. Apa definisi koefisien? Koefisien merupakan suatu bilangan atau angka yang berada di sebelah kiri variabel. Nah, variabel tadi apa saja? A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat B. Nah, masing-masing variabel itu pasti memiliki koefisien. Nah, yang mana koefisiennya? Yaitu 5, 4, dan negatif 3. Itu merupakan koefisiennya. Dan yang terakhir itu konstanta. Apa definisi konstanta? Konstanta merupakan suatu bilangan atau angka yang tidak memuat variabel di dalamnya. Nah, coba perhatikan contoh tersebut. Mana dari suku-suku ini yang tidak memuat variabel? Yaitu negatif 2. Udah jelas ya, tidak memuat variabel di dalamnya. Sehingga konstantanya adalah negatif 2. Oke, sampai sini coba dipahami kembali yang mana itu suku, yang mana itu variabel, yang mana itu koefisien, dan yang mana itu konstanta. Oke, di dalam suku aljabar itu pasti memiliki 2 jenis ya. Suku yang pertama, misalkan di dalam bentuk aljabar itu pasti memiliki suku-suku. Nah, suku-sukunya itu ada 2 jenis. Ada yang suku sejenis, ada yang suku tidak sejenis. Nah, untuk yang pertama, suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh, 10 contoh. Nih, suku yang pertama dan suku yang kedua. Ini merupakan suku yang sejenis. Kedua suku ini disebut suku sejenis. Kenapa? Karena kedua suku ini memiliki variabel yang sama. Yang mana variabel yang sama? Yaitu A pangkat 3, B kuadrat C. Nah, kedua suku ini memiliki variabel yang sama. Ya kan? Yaitu variabel yang sama adalah A pangkat 3, B kuadrat C. Nah, ya. Yang kedua, suku tidak sejenis. Apa itu suku tidak sejenis? Suku tidak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel yang berbeda. Contoh, nih, kedua suku ini disebut suku yang tidak sejenis. Walaupun koefisiennya sama-sama 10, tapi kedua suku ini tidak sejenis. Karena apa? Karena variabelnya berbeda. Yang di sini variabelnya itu A pangkat 3 B kuadrat C. Yang di sini variabelnya A kuadrat B kuadrat C. Jadi berbeda ya. Di sini pangkat 3 A-nya, yang di sini A-nya pangkat 2. Walaupun koefisiennya sama, tetapi kedua suku ini disebut suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Oke.
Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak semuanya dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.